Yang kedua, yang berkaitan dengan IKN Nusantara. Saya cerita sedikit. Indonesia ini negara besar. Negara besar. Jadi kalau Amerika memiliki New York dan Washington DC, Australia memiliki Melbourne dan Sydney, kenapa Indonesia tidak memiliki Jakarta dan memiliki Nusantara? Tetapi alasan pokoknya adalah pemerataan. Bapak Ibu bisa bayangkan, negara kita ini memiliki 17.000 pulau. Tetapi satu pulau yang namanya Pulau Jawa itu memiliki PDB ekonomi 58%. Ada di Jawa. Terus yang 16.999 pulau itu diberi bagian berapa persen? Semuanya ada di Jawa. 58%. Dan 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa. Sehingga memerlukan yang namanya pemerataan, pembangunan. Tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Dan yang perlu saya ingatkan, bahwa kita pindah ke ibu kota Nusantara ini juga ini bukan gagasan saya, enggak. Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60. Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya. Sehingga waktu FS itu juga, semuanya kita lihat lagi di titik mana yang paling baik untuk perpindahan ibu kota itu. Dan yang paling penting, kita ini juga bukan hanya sekedar pindah gedung kementerian, bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota ini, karena sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan, sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki, negara lain tidak memiliki. Saya dulu-dulu nggak mau ke Freeport karena itu bukan milik kita, tetapi sekarang saya ke Freeport karena jelas itu sudah menjadi milik BUMN kita, artinya milik pemerintah Indonesia. Freeport sekarang ini mayoritas sudah milik Indonesia, bukan milik perusahaan Amerika lagi. Karena sebelumnya kita hanya diberi 9,3%. 3 tahun kami negosiasi, sangat alot sekali, dan kita sekarang sudah memegang mayoritas 51%. Dan juga yang saya senang waktu ke sana saya cek ini karyawannya, saya dengar banyak yang bule. Enggak Pak, sekarang 98% itu adalah Indonesia. Dan yang saya senang lagi 40% itu adalah Papua, masyarakat Papua. Yang terakhir, perubahan besar itu ada di mana? Kelihatan di perdagangan kita. Coba dilihat, kita itu seumur-umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus. Selalu defisit, selalu minus. Coba dilihat di tahun 2022, kita surplus 54 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan 831 triliun rupiah. Menteri perdagangannya siapa coba? Menteri perdagangannya siapa? Jawab. Bapak Zulkifli Hasan. Ini nanti akan lebih gede lagi nih tahun ini mungkin. Saya nggak bisa memperkirakan, tetapi bahwa tahun 2022 surplus kita 54 miliar US dollar. Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika
barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia, itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika. Surplusnya 16,6 miliar US dollar atau 253 triliun. Surplusnya 253 triliun. Dengan India, surplus kita 14,1 billion US dollar atau dirupiahkan 215 triliun rupiah. Dengan Uni Eropa, sama, kita surplus juga besar, 9,8 billion US dollar atau 149 triliun rupiah. Seumur-umur, kita dengan Cina itu selalu defisit minus 17 billion US dollar. Gede sekali. Sekarang catatan kita, ini di catatan kita masih dengan Cina masih minus 1, tapi tinggal 1,7 billion US dollar. Dari 17 miliar menjadi 1,7. Tetapi catatan yang ada di Kementerian Luar Negeri Cina, kita itu sudah surplus 6 miliar. Ini ada beda catatan saja. Apa yang ingin saya sampaikan, sekali lagi, ini karena Menteri Perdagangannya dari PAN. Aku menyampaikan kepada Bapak Presiden terima kasih sama dia karena aku sudah ketemu langsung sama dia. Memang dari dulu aku kepingin ketemu karena ya saya pendukungnya, niat saya itu, tapi apa boleh buat, tidak pernah, barusan aku ketemu sama dia. Rasanya bangga sekali, tidak bisa kita bayangkan, Mas. Kita menghayal berpuluh tahun ketemu Bapak Presiden, baru kali ini kami menemukan. Makanya rasa terharu saya betul-betul luar biasa. Saya tidak nyangka sama sekali. Saya ketemu juga tidak nyangka. Alhamdulillah hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama Bapak Presiden. Ya, saya doakan semoga Pak Presiden selalu sehat, selalu dipanjangkan umurnya dan disehatkan semua keluarganya. Haru, Mas, bisa salaman sama Pak Presiden. Orangnya baik hati, ngerti sama orang rakyat kecil gitu, Mas. Senang, gembira bisa salaman sama Pak Jokowi nomor 1. Ya, kembali kita ingin cek harga-harga yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Baik itu minyak, baik harganya baik minyak. Kita lihat suplainya juga ada, barangnya ada, minyak. Kemudian bawang merah harganya juga baik, yang angka 40-an, yang naik sedikit bawang putih naik. Yang lain saya melihat harganya baik. Pasokan saya melihat baik, nggak ada masalah. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Guys, saya benar-benar terharu dengan presiden kita yang satu ini. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa sebentar lagi masa jabatan beliau akan berakhir dan pastinya kita sebagai masyarakat Indonesia akan sangat merindukan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, saya secara pribadi sebagai YouTuber, saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Saya koleksi nih video-video, potongan-potongan pidato dari Presiden Jokowi yang menurut saya legend ya, dan membuat kita terkesima, membuat kita kaget, membuat kita kagum luar biasa dengan beliau ini, cara kerjanya yang hebat luar biasa. Oleh karena itu saya ingin mengkoleksi ya. Ya, saya membaca komentar dari salah satu netizen yang berkomentar di video saya. Suatu saat nanti saya akan menceritakan kepada anak cucu bahwa kita pernah memiliki atau mempunyai presiden yang sangat hebat luar biasa ya. Ya, saya juga ingin seperti itu. Jadi dengan video ini, dengan video reaksi Pak Jokowi berpidato seperti ini, ya bisa dijadikan bukti ya, salah satu bukti kita perlihatkan kepada generasi yang akan datang nanti ya. Ya, semoga apapun kinerja pondasi yang sudah ditanamkan oleh Pak Jokowi seperti IKN Nusantara, Freeport dan semuanya yang telah diperjuangkan
dengan susah payah perjuangan yang besar oleh Pak Jokowi, semoga itu diteruskan, dilanjutkan ya oleh pemimpin-pemimpin berikutnya, sehingga membawa bangsa dan negara kita ini ke arah perubahan, ke arah kemajuan. Oke teman-teman, terima kasih, sehat selalu untuk Pak Jokowi dan sehat selalu juga untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Sehat selalu untuk kita semua. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.